Halo semua, hari ini kita akan masuk ke dunia yang penuh simbol, sejarah, dan kejayaan leluhur. Kita akan mengenal salah satu rumah adat paling ikonik dan penuh filosofi di Nusantara. Inilah dia, Omo Sebuah, rumah adat suku Nias dari Bawah Mata Luo. Di tengah bukit Pulau Nias yang hijau, berdiri rumah-rumah megah dengan struktur kokoh, beratap tinggi dan tiang-tiang raksasa. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar rumah. Ini adalah simbol kekuasaan, pertahanan, dan kehidupan spiritual orang Nias. Omo Sebuah dulunya hanya dimiliki oleh kepala suku atau bangsawan Nias. Rumah ini dibangun bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi juga untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, tempat musyawarah adat, dan lambang status sosial tertinggi. Kata Sebuah berarti besar. Rumah ini memang besar dalam arti harfiah dan makna budaya. Bentuk rumah Omo Sebuah ini sangat unik, melengkung, asimetris, menjulang tinggi ke langit. Rumah dibangun di atas panggung, dengan tiang-tiang kayu raksasa sebagai fondasi. Biasanya dibutuhkan 40 hingga 70 batang kayu keras. Jenisnya memakai kayu besi, kayu nibung, atau kayu durian, tergantung ukuran rumah dan status pemiliknya. Konstruksinya dibuat tanpa paku logam, hanya dengan pasak dan simpul kayu, sebuah teknik arsitektur kuno yang mampu mempertahankan rumah dari serangan gempa dan usia rumah yang semakin tua. Pernah lihat jendela Omo Sebuah? Kecil dan sedikit bukan? Ini bukan tanpa alasan. Desain ini adalah bagian dari strategi pertahanan agar tidak mudah dimasuki atau ditembus panah musuh. Biasanya, rumah hanya memiliki 1 hingga 3 jendela kecil dan pencahayaannya tergantung pada celah atap dan api di dalam rumah. Ruangannya remang, tapi justru disitulah aura sakralnya muncul. Di dalam rumah juga terdapat ukiran kayu yang menghiasi tiang-tiang dan dinding. Motif-motif ini bukan sekedar dekorasi biasa. Ada ukiran kepala manusia, ada ular, ada burung, ada cicak, dan lain sebagainya. Ukiran kepala manusia adalah simbol keberanian dan kejayaan perang. Ukiran ular adalah lambang penjaga rumah. Ukiran burung adalah lambang komunikasi dengan dunia roh. Setiap ukiran membawa doa dan kekuatan spiritual. Lihat tulang rahang babi yang bergantung di balok rumah. Itu adalah tulang babi atau disebut dalam bahasa Nias, zimbi. Semakin banyak tulang babi, semakin tinggi status pemilik rumah. Ini adalah bukti mereka pernah menyelenggarakan pesta adat yang besar yang disebut Owasa. Rahang babi bukan hanya sisa makanan, tapi bukti kekuatan ekonomi dan kehormatan sebuah keluarga. Apakah kamu pernah melihat gambar rumah adat Nias di uang Rp1.000 lama? Ya, di sini juga terdapat uang Rp1.000 lama yang bergambarkan rumah adat Nias. Ini bukan sembarang gambar. Ini adalah Omo Hada, saudara dari Omo Sebuah, sama-sama rumah adat Nias yang mempresentasikan jati diri bangsa. Dengan dimuatnya di uang nasional, rumah adat ini bukan hanya milik orang Nias, tapi juga milik seluruh Indonesia. Di depan rumah-rumah adat, kita akan melihat batu lonceng besar yang berdiri tegak. Itu adalah batu tempat duduk untuk tetua adat, simbol kedewasaan dan kekuasaan. Lalu, apa batu loncat setinggi 2 meter yang berdiri di tengah desa? Itu bukan sekedar batu juga, teman-teman. Bagi laki-laki muda Nias, melompati batu ini adalah ritual kedewasaan. Siapa yang berhasil dianggap sudah siap jadi pejuang, pelindung, dan pemimpin. Ini adalah pintu masuk menuju status sosial dan kehormatan orang-orang Nias. Jika kita masuk ke dalam rumah, kita akan melihat interior yang luas. Tiang-tiang kayu menjulang ke langit dan ornamen-ornamen penuh simbolis. Di tengah rumah terdapat tiang utama yang disebut Talai Fuse, simbol dari kekuatan dan kehidupan. Tiang ini adalah sumbu spiritual rumah, di mana pusat kekuatan leluhur dan penghuni rumah. Omo Sebuah tidak hanya rumah, ia adalah penjaga memori, lambang status, pusat spiritual, dan bukti betapa jeniusnya arsitektur leluhur kita. Rumah ini dibangun tinggi di atas tanah, bukan hanya untuk menghindari banjir, tapi juga strategi pertahanan dari serangan musuh di masa lampau. Dengan tangga curam dan atap menjulang tinggi, rumah ini seolah berbicara, "Kami berdiri dan akan tetap berdiri bersama warisan leluhur kami." Dalam tiap tiangnya ada cerita, dalam tiap ukirannya ada jiwa, dan dalam tiap batu yang kamu injak di bawah mata Luo ada semangat leluhur yang masih hidup hingga hari ini.
Jadi, kapan kamu ke Nias dan berdiri langsung di bawah tiang besar Omase gua? Rasakan sendiri energi yang hidup di setiap ukiran dan desiran kayunya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita rawat bersama kekayaan budaya Indonesia, karena arsitektur tradisional bukan hanya bangunan, tapi roh dari siapa kita sebenarnya.